Halo, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Mr. Ponco Hari Setiono SPDK. Kalian bisa, kalau misalnya ketemu Mister di jalan atau mungkin di sekolah atau dimanapun kalian berada, panggil saja Mister Hari. Oke? Nah, Mister mengajar mapel PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita akan membahas lebih lagi dan kita lebih uh, menyingkat waktu supaya kita dapat menggunakan waktu yang ada karena waktu kita terbatas. Nah, sebelumnya mari kita ambil, alangkah baiknya kita ambil waktu untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya atau mungkin memulai pelajaran kita di hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan Garuda Pancasila karya Sudarnoto. Nah, kita perlu membangun, memupuk rasa cinta akan tanah air dengan sebuah pujian atau sebuah nyanyian kepada bangsa kita. Mari kita menyanyikan pujian ini. Lagu Garuda Pancasila. Lagu Garuda Pancasila karya Sudarnoto. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Tiap proklamasi sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pancasila, akulah pendukungmu. Tiap proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, itu lagu Garuda Pancasila supaya kita tetap terus dendangkan, supaya kita terus nyanyikan, supaya itu menjadi semangat juang kita sebagai rakyat Indonesia. Jangan pernah bosen atau mungkin malu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila karya Sudarnoto. Nah, kalian seneng nggak dengan lagu ini? Atau kalian lebih suka lagunya K-pop dibandingkan lagu Garuda Pancasila? Kalau kalian cinta akan tanah air, tetap hafal lagu ini, bahkan tanamkan lagu ini sebagai kekuatan, sebagai motivasi kalian akan cinta akan tanah air. Itu penting sekali. Kalau mungkin ada, boleh lagu-lagu modern, ada lagu-lagu yang terkenal, ada boy band atau girl band atau mungkin K-pop dan sebagainya, tapi jangan pernah lupakan lagu kebangsaan kita, lagu Garuda Pancasila. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari Mister akan membahas, melanjutkan dari bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu kita bisa menyimaknya ya. Kalian bisa menyimaknya di buku paket di halaman yang pertama. Kalian bisa membuka buku paketnya di halaman pertama, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian sudah beranjak dewasa, beranjak remaja ya. Kalian sudah beranjak remaja dari yang dulunya masih pakai putih merah, sekarang pakai putih biru. Nah, itu tandanya kalian sudah next level, satu tingkat. Yang dulunya suka manja, suka ya nakal-nakal lah dan sebagainya, kurangin itu sedikit-sedikit. Saat ini kita belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita harus tunjukkan lebih tingkat lagi, kita lebih naik lagi. Yang dulunya belajar mungkin masih didorong-dorong orang tua, saat ini kalian harus lebih satu tingkat lagi, harus semangat belajar, harus menunjukkan bahwa kalian itu cinta akan negara kita,
Orang yang cinta negara kita menunjukkan bagaimana dia harus rajin belajar. Dia membuktikan dia semangat belajar. Dia membuktikan bagaimana hidupnya ketika dia belajar sesuatu, apalagi tentang negara, tentang membangun sebuah negara yang baik, lebih baik lagi dengan belajar. Nah, saat ini kita belajar PPKN, nah itu penting sekali. Itu tandanya kalian yang sudah beranjak satu next level lagi dari SD ke SMP, itu tandanya kalian sudah beranjak lebih lagi untuk lebih dewasa lagi, lebih meningkatkan lagi semangat belajarnya. Jangan seperti waktu di SD. Nah, saat ini Mister akan membahas di bab pertama, apa itu Pancasila. Di waktu di kalian di pelajaran waktu di SD, apa itu Pancasila, kalian pasti pernah membahasnya. Nah, saat ini di bab pertama Mister akan, sebelum memulai materi, Mister akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah bagaimana kita menjelaskan tentang lambang negara. Dan yang kedua, apa itu tentang BPUPKI. Nah, kalian tahu nggak tentang BPUPKI? Pasti kalian lupa ya. Mister nanti akan ingetin lagi apa itu BPUPKI. Yang ketiga, bagaimana menjelaskan tentang Panitia 9. Nah, apa itu Panitia 9? Siapa ketuanya? Siapa yang membentuk? Nah, lebih lagi detail kita akan membahasnya. Selanjutnya, mengenal pemikiran Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno sebagai perumus atau perumus tentang dasar negara. Kita harus tahu 3 tokoh itu yang membuat dasar negara atau perumus dasar negara. Selanjutnya, menjelaskan tentang PPKI. Ayo, ingat nggak PPKI itu apa? Singkatan dari PPKI. Siapa ketuanya? Ayo, ingat nggak? Nanti Mister deh kasih tugas biar kalian mengingat kembali tentang materi-materi yang sudah belajar di SD yang kalian sudah lupakan karena kebanyakan liburan. Saat ini kita akan membahas lagi, nanti Mister bahas. Yang terakhir, menunjukkan penghargaan terhadap para pendiri negara dan merumuskan Pancasila. Jadi mereka-mereka yang sudah merumuskan Pancasila nih sebagai tokoh-tokohnya, kita akan belajar untuk menghargai dan bahkan memiliki sebuah komitmen untuk lebih baik lagi bagaimana menjunjung lambang negara atau dasar negara itu. Nah, karena itu kita akan membahas dan melanjutkan materi yang ada. Nanti Mister tayangkan. Nah, kalian sudah menyimak atau mengamati gambar 1.2 tentang persidangan resmi BPUPKI dengan teliti. Agar kalian lebih lagi, mungkin kalian bisa melihat beberapa pertanyaan di halaman ketiga. Kapan dibentuknya, siapa yang membentuk, bagaimana suasana pembentukan, berapa jumlah anggota, bagaimana susunan organisasi, apa tugas BPUPKI, kapan melaksanakan persidangan, dan siapa saja tokoh pendiri negara yang menyampaikan pidato dalam sidang tersebut. Nah, Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang atau ingat, seperti yang diucapkan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno. Apa itu? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, agar kita kalian tidak lupa tentang sejarah tentang Indonesia ini, terlebih khususnya pembentukan BPUPKI, kalian bisa mengerjakan tugas atau mungkin soal-soal yang tadi. Nanti minggu depan Mister cek sejauh mana kalian mengetahui atau sudah mengerjakan, biar kalian tidak melupakan sejarah seperti tadi pesannya proklamator kemerdekaan kita, Insinyur Soekarno, ya, presiden pertama kita. Nah, karena itu kalian bisa mengerjakannya. Nanti minggu depan kita akan membahas lebih lagi. Nah, kesimpulan kita pada hari ini, tadi kalian sudah mengenal tentang perumusan dan penetapan dasar negara. Waktu kalian mungkin waktu di SD mungkin cuman sekilas saja, Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua, dan seterusnya. Kalian hanya mengerti, kalian hanya tahu tentang sila-sila saja, atau mungkin cuman gambarnya apa sih sila pertama dan seterusnya. Nah, itu waktu di SD. Saat ini di SMP lebih detail lagi. Kita akan membahas maknanya, apa itu sila pertama, siapa yang membentuk, siapa yang mendirikan, lebih detail lagi. Karena kalian sudah beranjak dewasa, kalian sudah beranjak remaja, itu tandanya kalian sudah next level. Itu tandanya kalian sudah meningkat daya pemikiran kalian. Yang dulunya cuman
Oh, sila pertama gambarnya bintang. Nah, sekarang waktu di SMP lebih detail lagi. Siapa pendirinya, siapa perumusnya Pancasila itu. Karena itu kita sudah mengerti, kita sudah memahami di bagian yang pertama, di materi yang pertama, tapi lebih mengerti lagi supaya melaksanakan amanat dari proklamator kemerdekaan kita tadi, pesannya jas merah, supaya kita tidak lupa sejarah akan Pancasila. Kita akan tahu bagaimana pembentukan BPKI. Karena itu kerjakan dengan baik. Nah, jika ada pertanyaan kalian bisa chat Mister secara pribadi, nanti Mister akan jawab sejauh mana Mister kalian bertanya nanti. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa sebelum kita mengakhiri materi atau pelajaran kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Berdoa selesai. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap semangat, tetap terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar walaupun ada virus corona ini, tapi gunakan waktu yang ada supaya kalian tetap semangat belajar, supaya kalian bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Oke, see you next time. God bless.